點啊？冇啊，即係都同你即係俾咗 message 你啦，即係你都有睇啦。即係有陣時阿健英嘅即係我想要一個，因為我爹哋走咗，我都係 lonely 比較，佢知道我有呢個 need 咧，佢就好似有陣時就即係捉住呢一點睇我嘅 performance。如果我 performance OK 嘅話，佢就有少少 warm feeling 俾我。即係佢 feel 到我對佢唔善思啊咧，咁佢就有整個 cool 嘅 feeling 俾我。咁所以佢呢8個月我都辛苦嘅咯，即係 emotional 係唔 healthy 嘅咯，咁樣樣。咁即係我就覺得即係係咯，即係佢即係主要都係同佢提及呢方面咁樣樣咯。OK 好啊，好啊。呢啲係啦。OK 好啊，好啊。係咯。咁你有冇同佢講啊？叫佢去玩我啊？我琴日出糧嗰時叫咗啦。跟住佢點樣答你啊？佢話好喎，佢嚟搵你喎呢個星期日。OK，咁你俾佢個電話號碼俾我 ，WhatsApp 俾我，咁我如果佢唔過嚟，我聽日打電話俾佢啦，好唔好啊？好。OK，好啊，唔該晒，拜拜。Oke, ini tentang majikan yang sebenarnya dia adalah kesepian. Karena sejujurnya dia, bapaknya sudah meninggal dunia dan dulu selalu bilang sama cecenya dia itu butuh seorang teman. Saya tidak tahu kesalahannya di mana. Jadi mbaknya itu kurang peduli sama si Ucenya ini. Ya, mungkin si Ucenya cerewet atau seperti apa, saya kurang tahu ya. Karena bapaknya meninggal, jadi dia itu kesepian gitu loh. Dia inginnya itu diperhatikan sama cecenya. Selalu pingin curhat sama cecenya, tapi cecenya merasa si Ucenya ini fun banget, si Ucenya itu ribet banget, si Ucenya itu nggak paham banget. Jadi saya nggak tahu yang mana satu yang benar, yang mana satu yang salah ya saya. Karena saya cuma pendengar aja, saya tidak tahu dari pihak cecenya. Sebentar ya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, orang Hong Kong saya bisa bilang kesepian ya. Orang Hong Kong itu lebih banyak kesepian dibandingkan dengan kita. Kita sebagai orang-orang Indonesia itu sangat bahagia karena kita punya keluarga atau punya relatif atau punya teman, punya saudara yang diajak ngobrol gitu. Kadang saya ngerasa itu majikan Hong Kong. Koreksi saya kalau saya salah. Dan saya bilang tidak semua gitu loh. Jadi sekali lagi saya tidak semua anak sama seperti itu. Cuman yang saya lihat adalah banyak dari majikan di Hong Kong itu memberikan apa ya? Memberikan sesuatu yang tekanan juga pada kalian, padahal mereka itu sebenarnya tertekan. Ya udah nggak apa-apa, lain kali liatin. Alah, oke. Kalau udah itu senang sini. Hawa tak telepon nih. Nggak apa-apa. Ada kerjaan juga di kos. Nggak apa-apa. Ya wes. Oke lah. Oke, bye. Ya wes, jalan-jalan dulu teman saya. Ini mungkin kalau mau jalan-jalan. Saya pulang dulu. Ya sudah. Oke. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Oke, Bapak. Ya lah, tak teleponin deh ya. Ntar. Oke. Nggih. Iya. Di sini. Saya suka lihat YouTube-nya. Oh, suka lihat YouTube-nya tapi belum pernah ketemu orangnya. Sekarang sudah ketemu. Waktu saya baru seperti yang di YouTube itu. Saya udah bilang. Pernah ketemu, tahu Miss Yuni nggak yang YouTuber? Nggak tahu. Yaudah saya anterin ke kantornya. Tapi ternyata tahu. Iya. Baru pas ketemu yang suka saya lihat di YouTube, yang suka ngomong sama siapa dulu itu ya, yang siapa ya dulu ya yang mbaknya satunya. Iya. Itu. Ya wes, ntar sudah tenang datang ke kantor ya. Oke, terima kasih, bye. Jadi majikan Hong Kong saya bisa bilang itu kesepian. Kenapa? Dari beberapa majikan yang telepon saya, mereka tuh komplain cecenya. Ngomong. Banyak panjang kali lebar. Saya selalu setelah 7 menit, ke menit ke-7, saya lihat HP saya. Kalau sudah masuki menit ke-7, saya selalu, oke. Wes, aku ngerti cecemu gak apik. Aku ngerti cecemu gak bener. Wes, tak teleponnya sekarang. Aku selalu bilang gitu. Tak senenane, aku bilang gitu. Jangan. Mau. Nah, ngeluh aku, Mbak. Dia komplain sama saya, mbaknya itu gak bener, mbaknya itu seperti ini, seperti itu. Tapi giliran saya mau komplain ke mbaknya ini, cecenya ini, gak boleh. Ayo, aku tuh biaya jajal. Coba, aku kudu piye. Jadi sekali lagi saya tidak bisa berkata apapun saat majikan Hong Kong itu memang dia sendiri satu butuh pelampiasan,
karena tidak ada orang lain yang bisa dilampiaskan, akhirnya cecenya. Dan tentunya bukan cuma pelampiasan seperti itu aja. Kadang-kadang majikan kan nggak jelas, Mbak. Dek itu tukaran mbek bojone ngefeknya ndek cecenya. Saya pribadi. Tukaran mbek Mas Bojo, mbek Pak Tony. Tapi saya selalu mengantisipasi, mencoba memberitahu pada diri saya bahwa tidak ada orang lain yang terlibat dalam masalah ini. Masalah ini cuma antara saya dan suami saya. Jadi saya mencoba, dan jujur cece saya yang baru tuh kaget. Pertamanya, sampai masuk kamar, nanyain, "Ibu, saya apa punya salah sama ibu?" Aku bilang, "Wih, kenapa?" Padahal habis bertengkar 5 menit saya yang lupa. Karena ya terlalu banyak sih yang saya pikirkan, jadi saya cepat lagi lupa. Saya bilang, "Enggak, Mbak, kenapa?" "Saya kira ibu marah sama saya." "Loh, saya nggak marah sama sampean, Mbak. Kenapa?" "Karena ya apa dia marah di sampean? Aku marahnya sama bapak aja, aku nggak melibatkan saya." "Oh iya wes, Bu." Lega saya kira ibu marah sama saya. Jadi beda dengan tabiatnya orang Hongkong, karena sekali lagi saya bukan orang Hongkong ya. Cuman kan saya hidup bersama orang Hongkong, jadi kurang lebih tabiat mereka tidak semuanya saya tuh bisa tahu. Mereka tuh kesepian, bahkan sama saudara sendiri, sama ibu sendiri tuh nggak cocok mereka. Jadi kenapa saya bilang orang Indonesia beda? Orang Indonesia punya apa ya? Sopan santun, tutur kata, punya apa ya? Punya kelebihan manner ya? Apa seperti itu? Bisa dibilang manner ya? Coba kalau di Indonesia kita di mana aja ya? Walaupun nggak kenal, waktu saya pulang di Malang, di Jember, itu saya senyum gitu ya. Itu orang pasti gini, senyum balik. Coba sama di Hongkong sini, satu lip depan rumahmu, coy lesoga. Mereka nggak akan peduli. Ini perbedaannya. Jadi walaupun kita tetanggaan depan rumah bendino salipan, coba kamu senyum gini. Halo, nah nggak ada orang peduli. Ya ada 1, 2, 3, tapi coba kamu bilang seperti itu, pasti dia bilang cisin. Nah ini bedanya ya. Jadi kenapa kalau kalian ekspektasinya orang Hongkong nggak bengok-bengok, ekspektasinya orang Hongkong itu nggak marah-marah, nggak iso, Mbak. Orang iso. Orang Hongkong itu ditolong itu mereka nggak suka. Makanya kan kadang-kadang repot, mau nolong orang di Hongkong itu repot. Kadang-kadang ditolong bener nggak ya? Gue ditolong salah, oke nggak ya? Jadi bingung, Mbak. Saya sendiri nggak bisa ngomong apa-apa. Saya sendiri tuh nggak bisa ngomong bahwa orang Hongkong itu baik apa enggak sih? Ya baik. Cuman baiknya kan ada maunya. Sekarang juga orang Indonesia baiknya kalau ada maunya. Giliran nggak ada maunya, jangankan menyapa. Berbicara aja tidak mau. Jangankan berbicara, menyapa aja nggak mau. Nah, ini ada beberapa orang Indonesia sudah punya style kayak gitu ya. Lo gua. Ini bukan urusan lo, ngapain lo ngurusin gua? Wah, bahasanya yang kayak gitu yuk ngeluh deh dah sekolah. Apalagi orang kampung seperti saya yang miskin ini ya. Bahasa lo yuk apa ya? Lo gak tahu. Lo yuk nggak tahu saya. Jadi apa ya? Orang Indonesia masih mempunyai adat istiadat yang sangat kental dengan adat timur. Kesopanan, lemah lembut, cinta kasih, dan menghormati itu masih. Di Hongkong jarang ya, anaknya aja ngomong mbok-mboke nggak sopan. Saya pribadi kadang-kadang ya siang, kadang-kadang juga marah sama ibuku, tapi bukan berarti saya akan teriak-teriak di tempat umum gitu loh, Mbak. Jadi, halo. Masuk, Mbak. Jadi sekali lagi saya selalu bilang sama kalian lebih berhati-hati di luar, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Duduk, Mbak. Oke. Apa yang terjadi di luar sana, dan ya apa ya, lebih waspada karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Ekonomi semakin nggak karu-karuan dan kurs Hongkong semakin naik aja. Padahal Indonesia semakin melemah dong. Otomatis secara harga barang di Indonesia semakin nggak jelas gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana lebih waspada karena apes tidak ada dalam kalender. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf karena kebetulan ada tamu di sini. Sekali lagi saya selalu berjanji bahwa saya akan mengutamakan apa yang di depan saya. Jadi lewat telepon lebih baik
Pak Etoy dulu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.